Aceh bukan saja terkenal dengan keindahan pantai dan alamnya, tapi juga kaya dengan situs-situs sejarah yang memberikan gambaran tentang kemegahan Aceh pada masa lampau. Salah satu tempat yang menyimpan kisah-kisah Aceh yang megah adalah Museum Negeri Aceh yang terletak di Jalan Alauddin Mahmud Shah, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Di museum itu menyimpan berbagai macam peninggalan sejarah Aceh. Di antaranya yang paling terkenal adalah lonceng Cakradonya. Rakan sahabat Hasan News yang budiman, sebelum lanjut mari tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Lonceng itu dibuat pada tahun 1409 Masehi dengan bahan besi berbentuk stupa. Tingginya mencapai 125 cm serta memiliki lebar 75 cm. Di bagian lonceng tersebut ada goresan tulisan Hanzi, aksara Tiongkok, dan aksara Arab. Goresan tulisan Arab sudah tak berbentuk sempurna lagi. Sementara goresan aksara Hanzi tertulis Sing Pang Niat Tong Jut Kat Yet Ju, yang berarti Sultan Singpa yang telah dituang dalam bulan 12 dari tahun kelima. Berdasarkan catatan sejarah, lonceng tersebut merupakan hadiah persahabatan dari Kaisar Yongli yang berkuasa di daratan Cina kepada kerajaan Samudra Pasai. Sekitar tahun 1414 Masehi, Kaisar Yongli mengutus Laksamana Cheng Hu melawat ke Aceh untuk menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dan perdagangan. Kong Yuanze dalam buku Muslim Tiongkok Cheng Hu terbitan tahun 2000 menyebutkan beberapa waktu setelah kerajaan Samudra Pasai menerima hadiah lonceng Cakradonya. Kemudian Raja Zainul Abidin mengirim adiknya sebagai utusan kerajaan berkunjung ke Tiongkok. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Pasai ketika itu dikenal sebagai kota pelabuhan yang maju dan padat lalu lalang kapal-kapal. Kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor rempah-rempah hasil buminya ke berbagai negara termasuk ke Tiongkok. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan oleh kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muayyad Shah pada tahun 1542 Masehi, lonceng itu disita dan diboyong ke Kutaraja atau Banda Aceh. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17, lonceng itu ditaruh di bagian buritan depan kapal induk armada laut Kerajaan Aceh yang bernama Cakradonya. Lonceng itu digunakan sebagai pemberi aba-aba dalam setiap penyerbuan di laut. Armada laut Portugis menyebut kapal Cakradonya sebagai Espanto de Mundo, yang berarti teror dunia. Di kapal Cakradonya ada 3 lonceng yang dipasang, yaitu lonceng di depan kapal diberi nama Akidato Umo, yang berarti berita kejadian. Di bagian tengah kapal ada lonceng Kasiru Kairan, yang berarti berita baik, dan di ekor kapal dipasang lonceng Tulak Bala atau Tulak Mara, yang berarti penolak bencana. Ketika kapal induk Cakradonya berhasil dirampas Portugis, keberadaan lonceng tersebut pun sempat berpindah tangan. Namun, setelah itu lonceng dikembalikan ke Kerajaan Aceh, dan lonceng ditempatkan di kompleks Istana Darul Dunia di sudut kanan Masjid Raya Baitur Rahman. Fungsi lonceng pun berubah dari semula pemberi aba-aba jika ada musuh di laut, kemudian menjadi alat untuk memanggil orang salat dan pemberi tanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Pada tahun 1915 Masehi, lonceng Cakradonya dipindahkan ke Museum Negeri Aceh. Akhir tahun 2015 silam, dalam acara puncak Hari Nusantara 2015 yang diadakan di Pelabuhan Perikanan Lampulau,
Menteri Pariwisata Arif Yahya meluncurkan jalur Samudra Cengho sebagai upaya mengingatkan kembali romantisme sejarah Aceh dan Tiongkok yang pernah gemilang. Nah, itulah tadi informasi tentang sejarah lonceng Cakradonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.